Selain terkenal sebagai seorang ahli hadis, Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lain, yakni olahraga. Ia misalnya sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya, sang imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya 2 kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya, selari dengan perintah Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Sumber, Demislamworkpress.com. Kisah Imam Bukhari. Kelahiran dan masa kecil Imam Bukhari. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrisbah Al-Jufi Al-Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Kakeknya bernama Bardisbeh, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orang tuanya, Muhurah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman El-Jafi. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta. Tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut. Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total. Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadits, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadits. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia, yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus dan Baghdad. Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamakhsyari, Al-Durjani, Al-Bairuni dan lain-lain, juga dilahirkan di Asia Tengah. Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Soviet Rusia, namun menurut Alexandre Benningsen dan Chantal Lemercier Keikwejae dalam bukunya, Islam in the Soviet Union, New York, 1967, pemeluk Islamnya masih berjumlah 30 miliun. Jadi merupakan daerah yang pemeluk Islamnya nomor 5 besarnya di dunia setelah Indonesia, Pakistan, India dan Cina. Keluarga dan guru Imam Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Sikat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara, dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang hukumnya bersifat syubhat, ragu-ragu, terlebih-lebih terhadap hal-hal yang sifatnya haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Perhatiannya kepada ilmu hadits yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun, hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti Al-Mubarak dan Al-Waqi. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dahili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadits. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya, Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in, peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab, di mana dari 1 juta hadits yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi disaring lagi menjadi 7.275 hadits. Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits antara lain adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Bahi, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi dan Ibnu Rahwahi. Selain itu ada 289 ahli hadits yang hadisnya dikutip dalam kitab sahihnya.